Dewan Guru Penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bengkulu Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee bersama saya Sugianto MPD dari SMK Negeri 4 Bengkulu Selatan, dan saya Anteng Artinata dari SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan. Dan saya Ferry Julidin dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Ade. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan senang sore ini. Kira-kira Pak Ade sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sama-sama sehat, sama-sama bahagia. Mungkin langsung saja ya Pak Sugi. Oke, apa itu Pak Ade? Beberapa hari yang lewat saya mendapat pesan WhatsApp dari Pak Sugi. Katanya pada hari ini Pak Sugi ingin melakukan coaching dengan gurunya dengan sesama rekan sejawat. Ini gimana nih Pak Sugi? Ya benar itu Pak Ade. Memang kemarin sudah kami jadwalkan bersama kunci saya yaitu Pak Ferry Julidin. Nanti kami akan mendiskusikan terkait masalah persoalan yang dihadapi ini. Ya tapi kayaknya sudah dalam perjalanan nih, Pak Ferry. Oh iya. Kalau boleh saya tahu ini, yang kompetensi mana yang kira-kira menurut Pak Sugi sehingga ingin melaksanakan coaching dengan Pak Ferry gitu? Kayaknya kompetensi yang harus kami diskusikan ini yang pertama Pak ada temu dan mendengarkan aktif, yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berkompetensi yang perlu kami diskusikan bersama. Yang perlu ibaratnya ditekankan dari kompetensi ini mana kira-kira untuk coaching dengan Pak? Sepertinya yang harus kami tingkatkan ini, terkadang kawan-kawan ini kan terkadang perhatian itu nggak bisa fokusnya. Kami benar-benar ingin meningkatkan kompetensi inti yang kehadiran penuh. Nah, terkadang ketika dia lagi diskusi itu seperti ini nggak fokus. Oh iya. Perlu ada semacam ya kesepakatan awal dulu lah. Oh, iya. Bagaimana kita sama-sama bisa saling menghargai dengan kehadiran penuh. Yang persoalan yang ada bisa kita. Dari pelaksanaan coaching ini nanti Pak Sugi, kira-kira harapan ke depannya ini bagaimana? Harapan ke depan kami berharap setelah adanya proses coaching ini kami harapkan mampu melihat persoalannya sendiri, kemudian dia mampu mencari solusi sendiri, sehingga nanti proses coaching ini tidak berjalan sia-sia. Dia mampu menemukan masalahnya, kemudian dan juga mampu mencari solusinya sendiri. Oke, jadi kita tunggu materinya dulu nih Pak Sugi. Baik, kita tunggu dulu. Nanti informasi kita sudah di depan pintu kan ya. Kebetulan juga saya hari ini juga masih ada waktu. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Ya, nanti saya juga cuma mengamati saja. Jadi Pak ya. Kita tunggu Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Sugi. Gimana kabarnya juga Pak Sugi? Saya sangat baik hari ini Pak Ferry. Ya, Baik dengan senang dan bahagia. alhamdulillah. Oh ya, tadi di perjalanan ada kendala. Kayaknya agak sedikit lambat. Ya agak sedikit macet Pak tadi. Oh iya. Masalah yang penting Pak Ferry sudah sampai, kita bisa berdiskusi bersama. Oke Pak. Jadi begini Pak Ferry, sepertinya kemarin Pak Ferry saya ketika ke sekolah, Pak Ferry nggak ada di sekolah kemarin. Jadi saya tanyakan juga apa yang ada di sekolah ini. Pak Ferry kenapa di sekolah? Padahal karena ada jam kayak gitu di sekolah ada pelajaran, sehingga ya informasi yang saya dapatkan Pak Ferry ini kan orangnya sangat berdedikasi, sangat tepat waktu, on time, yang benar-benar mempunyai kompetensi yang bagus. Sepertinya ada
ganjal Pak Ferry, sebenarnya ada masalah yang ada seperti itu. Karena tidak biasanya Pak Ferry seperti itu. Kira-kira bisa Pak Ferry menceritakan tidak masalah? Oke, baik Pak. Sebenarnya masalah saya sih pada saat pembelajaran sih Pak. Iya. Jadi pada saat saya pembelajaran itu saya itu sudah berusaha Pak menggunakan media pembelajaran untuk menunjang kebutuhan murid agar mereka itu lebih menarik lah Pak ya. Nah cuman Pak di sini respon murid saya itu Pak seperti biasa-biasa saja, padahal saya sudah menyiapkan dengan matang gitu Pak ya. Tapi sepertinya mereka itu kayak responnya ya biasa gitu, nggak antusias. Jadi motivasi belajarnya masih sama seperti saya tidak menggunakan media gitu Pak. Artinya Pak Ferry sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan yang berdiferensiasi ya? Ya berusaha untuk pembelajaran yang kekinian ya Pak, ya berusaha. Artinya Pak Ferry ini sudah melaksanakan tugas sesuai dengan yang Pak Ferry kan, tetapi respon siswanya yang belum begitu Ya ini belum nah, kira-kira menurut Pak Ferry sendiri, pengalaman Pak Ferry sendiri, kemudian pengamatan Pak Ferry sebagai seorang guru yang memang berkompeten di situ, artinya kira-kira apa penyebab anak-anak itu responnya kurang gitu, bisa diceritakan atau memang apa memang dasar anaknya yang memang tidak mau belajar itu bagaimana? Kalau pengalaman saya selama ini Pak, memang motivasi belajar murid saya itu Pak memang masih rendah gitu Pak. Nah makanya saya kemarin berusaha untuk membuat media pembelajaran yang baru gitu. Ternyata motivasi mereka itu masih rendah juga gitu. Nah cuman saya pikir gitu Pak, anak-anak siswa saya itu cenderungnya itu kinestetik Pak sebenarnya. Jadi mereka itu sepertinya lebih suka kalau ada apa ya, kayak permainan gitu, permainan nggak langsung media pembelajaran yang kita suka ya masih tetap materi itu kan Pak. Jadi mereka pengennya kayaknya bermain dulu Pak gitu Pak. Itu sih sebenarnya kalau saya melihat selama ini gitu Pak. Jadi artinya Pak Ferry sudah punya semacam apa? Ya sudah melaksanakan diagnosis di awal Pak ini. Iya seperti itu. Artinya siswa Pak Ferry ini lebih kepada apa namanya itu kinestetik ya. Ya. Artinya sehingga nanti Pak Ferry sendiri bisa mencarikan semacam apa mengubah strategi pembelajaran kayak mungkin ya kira-kira. Nah kira-kira Pak Ferry di samping Pak Ferry sudah mengetahui apa kalau kondisi siswanya memang kinestetik, kira-kira ada lagi yang bisa Pak Ferry lakukan untuk mengatasi persoalan? Kalau saya lihat Pak, saya itu sepertinya melihat contoh-contoh dari rekan Pak. Nah, jadi dari rekan-rekan itulah yang mungkin saya akan coba saya lakukan di kelas saya pada saat ngajar. Seperti ada beberapa rekan itu kan menggunakan beberapa SBG. Oh iya. Ya, itu Pak. Iya, seperti itu sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian pada saat di proses pembelajaran, tengah pelajaran dan di akhir. Nah mungkin saya akan coba itu Pak. Kalau melihat dari rekan sejawat itu, kalau selama ini lumayan respon anak itu kayaknya tidak terlalu masif gitu Pak. Artinya dari pengalaman mulai dari diskusi dengan teman sejawat, Pak Ferry bisa menemukan apa semacam apa kenapa anak Pak Ferry di kelas itu belum positif responnya kan? Ya artinya mungkin ya tadi kan sesuai dengan Pak Ferry akan ada semacam apa perubahan cara Pak Ferry mengajar dan bagaimana itu artinya Pak Ferry sendiri yang mampu nanti menemukan solusi itu sendiri kan? Iya. Artinya kemudian ke depan yang mungkin seperti Pak Ferry tadi saya sepakat dengan Pak Ferry, artinya akan ada ice breaking dulu di awal pelajaran, kemudian pertengahan juga ada ice breakingnya ditambah dengan di akhir artinya karena belajar dari teman sejawat tadi ya. Iya betul Pak. Nah kira-kira Pak Ferry bagaimana harapan ke depannya terhadap kelas sendiri? Tentu kalau harapan saya ke depan Pak, saya nggak muluk-muluk Pak. Yang jelas saya menginginkan murid saya itu punya respon positif. Nah terhadap saya, jadi kalau mereka sudah punya respon positif,
kutip saya bisa melanjutkan untuk tahapan berikutnya agar mereka lebih memahami pelajaran yang saya berikan itu Pak, kira-kira. Jadi cuman itu ya Pak, harapan Pak Beri Ya, untuk sekarang itu dulu Pak. Artinya cuman ingin anak itu benar-benar memberikan respon yang Iya, positif. betul. Nah, alhamdulillah berarti Pak Beri sudah menemukan semacam pemecahan solusi dari persoalan itu Pak Beri tadi. Artinya ke depan mungkin Pak Beri bisa berkolaborasi dengan sejawat sepertinya ya. Ya, Ada mungkin persoalan. Iya. Ada lagi kira-kira Pak Beri yang persoalan lain kira-kira cuma itu saat ini. Untuk saat ini yang itu Pak yang mengajal saya. Jadi saya tuh kayak jadi saya berusaha gitu Pak, nanti nggak ada respon, jadi membuat saya sendiri jadi pesimis. Oh iya, gitu, Pak. iya. Nah sekarang Pak Beri setelah kita solusi ini, apakah memang Pak Beri yang masih akan tetap pesimis atau memang ada semacam harapan baru berupa Oke Pak, jadi setelah saya berdiskusi dengan Pak Sugi, ya, masukan Pak Sugi juga tadi kan, jadi saya merasa muncul optimis saya Pak, ya, untuk melakukan perubahan pada saat proses pelajaran yang harapan saya tadi ada respon positif. Semoga besok saya akan lakukan itu Pak. Ya. Semoga hasilnya juga sesuai harapan saya. Oke Pak Beri, baik Pak Beri, artinya saya juga senang Pak Beri. Artinya kita bisa berbicara pada hari ini, Pak Beri bisa menemukannya, kemudian saya cuma bisa memberikan semacam saran, kemudian masukan saja nih kepada Pak Beri, artinya yang akan melaksanakan adalah Pak Beri sendiri. Iya betul Pak. Jadi oke Pak Beri, saya pikir Pak Beri untuk kita ini mudah-mudahan Pak Beri bisa menjadi guru yang benar-benar didambakan siswa. Amin Pak. Baik Pak Beri ya. Ya terima kasih Pak. Siap. Sebelumnya. Pak Sugi, Ya, gimana Pak? tadi sudah selesai melaksanakan coaching. Alhamdulillah sudah selesai. Saya tadi cuma mengamati saja. Terkait dengan pelaksanaan sebelum coaching ini tadi, tadi saya tangkap dari kondisi ini tadi ada satu kompetensi yang ingin sekali Pak Sugi kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran tubuh. Betul. Nah, dari pelaksanaan coaching ini tadi, menurut pengamatan Pak Sugi yang Pak Sugi rasakan, apakah sudah bisa dikatakan kompetensi yang Pak Sugi harapkan kita laksanakan tercapai? Ya. Artinya setelah kita melaksanakan proses coaching tadi ya, saya mengharapkan sekali sebelum proses coaching tadi kehadiran penuh. Artinya bagaimana antara coach dan coaching ini bisa sama-sama saling berdiskusi secara maksimal. Dan setelah proses tadi, sepertinya memang kehadiran penuh itu ternyata bisa dilakukan. Ya. Kompetensi inti itu ternyata mampu dilaksanakan pada proses coaching tadi. Pak Beri sebagai yang itu kan ingin yang bertanya tentang persoalannya, dan dia sangat antusias dalam diskusi itu, sehingga saya bisa memberikan semacam masukan itu. Ya. Jadi saya lihat tadi memang Pak Sugi dengan Pak Beri ini sepertinya memang tidak ada stuck Ya, betul. dalam pelaksanaan coaching ini tadi kan, dan ini yang membuat coaching ini tadi berjalan dengan baik kalau saya amati, sehingga tidak ada keraguan antara Pak Sugi dengan Pak Beri. Pak Beri pun menyampaikan katakanlah masalahnya tadi dengan sangat terbuka. Tindak lanjut dari coaching ini nanti bagaimana? Tindak lanjutnya nanti yang jelas kami akan tetap berkomunikasi terkait persoalan dari Pak Beri ini. Apakah dia nanti misalnya akan tetap melakukan berdiskusi secara berkala mungkin. Nanti pada akhirnya beliau bisa menjadi guru yang benar-benar diharapkan. Kalaupun ada tindak lanjutnya dan ada mungkin coaching lagi setelah ini, mungkin kan
ada sedikit saran mungkin dengan Pak Sugi, mungkin silakan lebih mengeksplor lagi permasalahan dari Pak Peri. Artinya Pak Peri perlu mendiagnosa awal lagi siswanya, bagaimana dia mampu dan mengeksplor siswanya. Ya. Saya pikir nanti dia sangat berkompeten, tinggal di bagaimana dia mampu melaksanakan pekerjaan itu sendiri dengan permainan-permainan itu seperti disampaikan Pak Peri tadi. Dia mungkin kurang di ice breaking-nya ya. Nah ini terakhir ini Pak Sugi, Gimana? dari pelaksanaan coaching ini harapan apa yang mungkin yang ingin diharapkan sekali dari Pak Sugi terhadap coaching ini? Saya sangat berharap beliau benar-benar menjadi seorang guru yang diharapkan siswanya, yang dirindukan siswanya. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak Sugi, karena Baik, saya baik. juga ada pekerjaan lain lagi di habis ini. Kalau misalnya ada permasalahan lagi, tidak apa-apa, hubungi saya lagi di Boleh, siap. WhatsApp ataupun di telepon saya sangat senang sekali dulu. Siap, oke. Mungkin itu saja Pak Sugi, saya permisi dulu. Oke, jadi baik Pak Nek. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ateng. Waalaikumsalam Pak Peri. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Ateng? Alhamdulillah baik Pak Peri sehat. Ya. Pak Peri sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Ateng. Jadi kita sama-sama sehat, sama-sama semangat gitu ya Pak Ateng. Alhamdulillah. Oke Pak Ateng. Nanti kita akan melakukan coaching seperti hari ini Pak Ateng. Ya Pak Peri, sesuai dengan mungkin pesan saya kemarin dengan Pak Peri. Pada hari ini mungkin saya minta waktunya sebentar dengan Pak Peri. Mungkin Oh, sudah boleh. merepotkan Pak Peri datang ke Oh, sekolah enggak, Pak. nanti. Iya. Saya juga sudah janjian dengan Pak Sugi. Oh, ini Pak Sugi. Iya Pak Sugianto. Oke, Pak. Pak coaching. Baik Pak Ateng, sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak Ateng. Ya boleh. Pak Ateng ya. Di sini Pak, kompetensi apa sih yang ingin Pak Ateng nanti kembangkan pada saat coaching? Dari coach saya nanti mungkin ada 3 kompetensi yang bisa saya Ya. kembangkan, dari kehadiran penuh, dan itu keaktifannya, Tipannya. dan setelah itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Ateng kembangkan, kira-kira Pak Ateng ketiga itu yang lebih spesifik nanti yang mau dikembangkan ke depannya apa Pak? Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot Pak ya. Oke, baik Pak Ateng. Kemudian Pak Ateng, harapan dari coaching ini nanti seperti apa Pak? Harapan saya dari pelaksanaan coaching ini nanti, coach saya ini nanti mungkin ada jalan keluar lah dari mungkin permasalahan yang mungkin selama ini dikeluhkan oleh coach ini nanti. Oke. Semoga berhasil Pak Ateng nanti. Oke. Ya. Oke, nanti kita akan ada pasca observasi Pak ya nanti. Oh iya iya iya. Silakan Pak Ateng nanti coaching dengan Pak Suginya. Ya. Semoga berhasil. Tunggu dulu Pak Sugi. Oke. Oke, Karena boleh, sebentar lagi dia mungkin lagi di masuk kelas bisa Oh, sebentar lagi oke keluar Pak. dari Oke, kelas. silakan Pak. Betul sebentar ya Pak. Baik. Waalaikumsalam Pak Sudah, Sugi. maaf ini udah agak lama menunggu ini. Ya tadi sudah akan tunggu dengan Pak Peri tadi. Pak Suginya mungkin baru keluar dari Betul. ngajar kelas. Saya tadi minta maaf ini karena habis itu marah-marah di kelas ini Pak. Iya. Ini gimana ini Pak Sugi? Dari pembicaraan kita kemarin Ya, betul, betul. ya, saya melihat Pak Sugi ini sepertinya agak kelabakan atau gimana mengenai siswa ini, karena saya ketahui Pak Sugi ini kan sebagai wakil siswaan ini. Iya. Ya. Ini bagaimana Pak Sugi, boleh diceritakan? Iya benar Pak, dan benar sekali apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang saya akan kemarin Pak. Itu sebenarnya ada yang benar yang mau saya curhatkan ini Pak. Oh iya iya. Diskusikan dengan Iya, iya. Pak ini sebagai tempat kami curhatkan. Oh iya iya. Benar yang Apa-apa Pak Sugi. Iya betul. Artinya gini Pak, saya kan sebagai orang siswa. Jadi saya seringkali melihat kondisi sekolah kami ini, anak-anaknya ini datang terlambat tuh kadang sejam, lebih dari 30 menit terlambat ini. Kalaupun terlambat itu
mereka tuh termasuk kelas ini Pak, berkeliaran kemana-mana, kadang ke kebun sawit, kadang-kadang mereka di kantin. Ketika ditegur guru pun mereka nggak mau peduli Pak. Ini jadi persoalan saya itu benar-benar, saya sebagai wakil siswa itu sebenarnya sudah saya mau menyerah saya Pak menangani masalah ini. Karena jujur saja ini Pak, kalau kita terlalu keras sama anak, tahu sendiri kan bagaimana Pak. Iya. Itu Pak masalahnya saya hadapi. Jadi yang saya tangkap ini mungkin secara keseluruhannya tingkat kedisiplinan siswa di sekolah ini mungkin menurun Pak Sugi ya. Iya betul sekali Pak. Banyak siswa terlambat. Menurut Pak Sugi, mungkin Pak Sugi sudah berbicara dengan rekan-rekan guru yang lain, mungkin dengan kepala sekolah atau apa. Jalan keluar dari permasalahan yang Pak Sugi alami ini atau yang ingin Pak Sugi selesaikan ini bagaimana Pak? Saya sebenarnya sudah mengatakan menginventarisir ya, menginvestigasi, kemudian mengumpulkan data-data, observasi langsung di lapangan ini Pak terkait persoalan ini Pak. Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu Pak. Yang pertama saya berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah sebagai atasan. Bagaimana mengatasi persoalan ini. Artinya setelah diskusi dengan kepala sekolah nanti mungkin saya dapat petunjuk dari beliau bagaimana mengatasi persoalan ini. Ya mungkin yang pertama itu Pak. Yang kedua saya akan berkomunikasi dengan guru bidang studi, mencatat siapa tidak hadir, kemudian berkomunikasi dengan wali kelas dan juga berkomunikasi dengan wakil yang lain sehingga nanti kami bisa menyelesaikan masalah ini bukan hanya di kesiswaan saja Pak. Karena selama ini kalau saya perhatikan rekan-rekan yang lain ini kalau masalah disiplin siswa itu bukan masalah kami Pak, itu masalah Bapak. Itu Pak. Kira-kira dengan ibaratnya berkolaborasi, berkonsultasi dengan rekan sejawat ini dari wali kelas, dari guru mata pelajaran, dengan kepala sekolah, apakah ini nanti akan membantu Pak Sugi menyelesaikan permasalahan kedisiplinan siswa di sekolah ini? Sebenarnya saya masih ada pesimis Pak, karena sudah pernah saya coba berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah, sudah pernah saya coba dan kepala sekolah pun sudah pernah mencoba, tapi hasilnya pun belum begitu positif Pak. Belum begitu signifikan hasilnya, itu menekan tingkat rendahnya disiplin siswa. Jadi selain mungkin berkolaborasi, berkonsultasi dengan kepala sekolah, ibaratnya dengan guru mata pelajaran, menurut Pak Sugi yang akan membantu lagi untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan ini bagaimana Pak Sugi? Ya artinya Pak Aten saya sudah mengamati kalau berkolaborasi dengan sesama kawan ternyata itu belum begitu signifikan hasilnya. Ternyata setelah kami diskusi lagi sama kepala sekolah dan saya memikirkan yang kedua, ternyata akar persoalan ini ternyata berasal dari kami guru sendiri. Benar Pak. Jadi dari tingkat kedisiplinan siswa yang menurun ini tadi, ternyata ada lagi akar permasalahan. Ada lagi persoalan lain dari guru-guru mata pelajaran. Nah ini maksud Pak Sugi dari guru mata pelajaran ini bagaimana Pak Sugi boleh ceritakan? Ya sebenarnya Pak, gimana ya? Sebenarnya ini rahasia sekolah kami Pak, tapi saya jujur aja, saya buka-bukaan semua ini Pak masalah. Nanti mungkin dengan begini saya akan merasa lega dan plong ini Pak. Artinya kami guru-guru itu Pak, mohon maaf, itu ada 12 kelas nih. Ya, artinya di 12 kelas itu hampir setengah, kadang-kadang mungkin nggak masuk, yang kosong kelas. Sehingga walaupun anak-anak kami itu sudah tertib, sudah masuk kelas semua, sudah saya suruh masuk kelas semua, boleh dulu tiket belum masuk kelas, tetapi gurunya tidak datang. Sehingga anak pun kembali lagi ke pengaturan awal lagi, mereka keluar lagi, mereka kadang-kadang berkelahi, mereka kadang-kadang melakukan pengurusakan segala macam. Ini yang membuat mungkin posisi Pak Sugi sebagai wakil kesiswaan, yang membuat mungkin Pak Sugi selama saya perhatikan selama beberapa minggu ini mungkin agak sedikit pusing ya, benar sekali, sangat. Siswa. Jadi menurut Pak Sugi kedepannya ini dengan kawan-kawan guru ini mau bagaimana Pak Sugi?
ya kalau kita dengan rekan-rekan guru kita nggak bisa memperlakukan mereka seperti siswa gitu. Iya. Nah, itu nggak bisa. Artinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan saya sudah menyiapkan semacam sebuah rancangan. Oh iya. Artinya saya sebagai kesiswaan selalu mencari inovasi-inovasi terbaru bagaimana menciptakan sekolah itu bisa menjadi lebih baik. Tapi sekedar usulan ini Pak, baru usulan. Saya mengusulkan kepada kepala sekolah ini, sudah saya printkan, sudah saya umumkan, saya jelaskan kepada kepala sekolah semacam proposal lain. Proposal ini berisi terkait masalah regulasi guru, karyawan dan staf di SMK 41. Jadi yang saya tangkap ini Pak Sugi ini sudah ada rancangan jenis regulasi lah untuk mengatur tingkat kedisiplinan siswa beserta mungkin rekan sejawat stakeholder yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Pak Sugi yang akan disampaikan dengan kepala sekolahnya nanti mudah-mudahan diterima dengan baik dan dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik. Iya Pak. Karena kemarin itu kepala sekolah itu sudah boleh dikatakan kewalahan juga Pak. Beliau menginstruksikan Pak Sugianto, coba kami cari solusi bagaimana, nanti ajukan ke saya. Maka saya berani membuat ini Pak Teh. Nanti saya ajukan, mudah-mudahan diterima. Dan sepertinya kalau memang ini diterima, saya yakin ya. Karena terkadang, mohon maaf ini Pak, terkadang kita ini memang guru Pak, tapi masih juga dibutuhkan sanksi kayaknya Pak. Iya, sepertinya begitu karena kalau sekedar kita peraturan tanpa ada sanksi, saya juga pesimis juga ya. Iya, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya memang saya apresiasi ternyata sudah ada mungkin komunikasi, sangat kolaborasi sekali baik dari siswaan yang kepala sekolah sudah melakukan ibaratnya pembicaraan tentang kondisi sekolahnya, dan saya berharap regulasi ini nanti bisa berjalan dengan baik diterapkan di sekolah. Selain itu ada lagi permasalahan yang bisa kita bicarakan di sini? Saya pikir nggak ada lagi Pak. Cuman itulah Pak. Artinya masalah disiplin anak ternyata akalnya dari kami guru Pak. Artinya disiplin siswa yang menurun ini ternyata kami guru yang menciptakan itu. Kami nggak peduli sama anak-anak. Kami nggak tepat waktu mengajar. Artinya kami menganggap kalau kami sudah habis jam sudah pulang. Nah ini yang menjadi masalah ternyata budaya kerja kami sendiri yang budaya kerjanya. Itu yang ingin kami perbaiki. Saya sangat tertarik sekali ingin mendengar hasilnya nanti Pak Sugi. Kira-kira kapan pertemuan kita akan lanjutkan kembali? Saya sangat tertarik mendengar hasil dari program regulasi itu. Karena kita perlu dicoba ya Pak. Mungkin 1 bulan ke depan ya Pak. 1 bulan ke depan. Ya, perlu dicoba dulu, kemudian kita sosialisasikan dulu, baru nanti akan ada kita action di lapangan. Iya, nanti kita ada kalibrasi selanjutnya supaya karena saya penasaran nih. Dengan regulasi ini apakah berjalan dengan baik atau bagaimana? Itu saja Pak. Ya, itu Pak Teng saya perlu dibicarakan. Karena mungkin Pak Sugi ada jam lagi, jam terakhir ini. Pak Teng, terima kasih sekali Pak Teng. Saya setelah saya membicarakan masalah ini, saya benar-benar merasa lega, kemudian merasa plong, sehingga saya bisa lebih punya semacam semangat yang suntikan semangat yang lebih tinggi lagi untuk usaha masalah. Sama-sama Pak Sugi. Oke Pak Teng, gimana nih setelah melakukan coaching tadi? Sangat menarik sekali pelatihan coaching dengan Pak Sugianto tadi. Beliau juga sangat terbuka terkait dengan permasalahan beban pikiran yang mungkin beliau rasakan mungkin selama seminggu 2 minggu ini. Berjalan mengalir saja. Pak. Mengalir saja. Iya, pelatihan coaching. Oke, baik Pak Teng. Kalau begitu, bagaimana sih menurut Pak Teng ya kompetensi yang ingin dikembangkan tadi? Apakah kira-kira sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Teng gitu? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi karena permasalahan Pak Sugi tadi mungkin agak banyak, jadi saya terus mengajukan pertanyaan, mengeksplor apakah memang
permasalahan itu yang menjadi beban pikiran Pak Sugi terus dieksplor. Saya rasa pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi sudah berjalan dengan baik ini Pak Ben. Oke, baik Pak Ateng. Jadi menurut Pak Ateng bahwa tadi kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot itu sudah berjalan dengan baik Pak ya. Berjalan dengan baik. Oke Pak Ateng. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi Pak Ateng, sepertinya memang benar Pak Ateng. Jadi Pak Ateng sudah menggunakan alur tirtanya gitu ya. Jadi di situ ada juga tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian rencana, kemudian ada juga tanggung jawab ke depannya. Nah, dari hal itu sebenarnya sudah terangkum semua Pak. Di situ pertanyaan juga sudah berbobot. Nah, sekarang harapan Pak Ateng ke depannya itu untuk coach ini gimana Pak? Harapan saya selaku coach untuk coach saya dengan pasangan coaching ini dia bisa ibaratnya menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya di sekolah, apa yang menjadi beban pikirannya. Dia bisa berkolaborasi aktif lagi di lingkungan sekolahnya, mungkin berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain terkait ini kan Pak Sugi ini kan sebagai wakakiswaan. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi yang sangat baik antara wakakiswaan, guru mata pelajaran, setelah itu wali kelas, setelah itu terkait dengan mungkin dengan kepala sekolah langsung. Mungkin itu saja Pak. Oke Pak Ateng, sepertinya karena mungkin Pak Ateng juga nanti mau ngajar Pak ya. Iya. Nanti kita diskusi lagi Pak. Nah nanti untuk kapanpun Pak Ateng ingin menanyakan sesuatu, berdiskusi, saya siap membantu Pak Ateng. Nanti kalau misalnya saya ada kendala lagi ya untuk coaching atau apa nanti saya hubungi Pak Ben. Oke siap Pak Ateng. Oke Pak Ateng, mungkin itu saja dulu Pak Ateng ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sore ini pagi kelihatannya cerah gitu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak Sugi. Gimana juga Pak Sugi kabarnya? Alhamdulillah sehat, senang dan bahagia sekali hari ini Pak. Ya alhamdulillah. Jadi baik Pak Ferry, pada kesempatan ini nanti Pak Ferry akan melaksanakan proses coaching ya. Ya betul Pak. Nah kira-kira menurut Pak Ferry sendiri kompetensi inti apa saja yang akan dikembangkan nanti Pak? Baik Pak Sugi, untuk kompetensi itu sesuai kompetensi di coaching itu Pak ya. Jadi saya menginginkan nanti kehadiran penuh saya, pada saat coaching, kemudian mendengarkan aktif dengan coaching nanti, dan tentunya saya menginginkan membuat sebuah pertanyaan berbobot. Artinya dengan pertanyaan berbobot itu untuk mengeksplor ya. Betul Pak, mengeksplorasi masalah-masalah dari coaching nanti ya. Artinya Pak Ferry ya, dari ketiga kompetensi inti proses coaching itu sendiri, kira-kira yang mana yang ingin Pak Ferry eksplor secara spesifik dari ketiga itu Pak? Baik Pak, kalau saya lebih spesifiknya itu lebih ke ini Pak, mungkin ke mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya? Ya. Dua kompetensi itu yang mau dikembangkan. Oke baik Pak Ferry ya. Artinya dari observasi ini nanti kira-kira apa yang diharapkan dari proses coaching ini nanti Pak Ferry? Oke, harapan saya nanti coach setelah coaching dengan saya betul. Saya harapkan coach ini nanti dapat melakukan perbaikan dengan diri sendiri. Betul. Jadi saya hanya memberikan strategi atau saran saja Pak yang menentukan nanti solusi. Ya saya harapkan coach itu sendiri Pak. Artinya harapannya sangat tinggi sekali ya. Ya pasti Pak. Oke Pak Ferry ya, saya pikir itu dulu Pak Ferry ya, karena Oke, kita Pak. lagi menunggu Pak Ateng masuk. Ya nanti. Mungkin sebentar lagi datang Pak. Oh ya, sebentar lagi ya. Tadi barusan saya lihat dia lagi ngajar Pak. Baik Pak, ini ya Pak Ferry ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Ateng. Waalaikumsalam Pak Ferry. Gimana nih kabarnya? Kabarnya agak sedikit baik nih Pak Ferry. Agak sedikit baik. Gimana tuh Pak Ateng agak sedikit gitu? Sebelumnya Pak Ferry, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau saya itu hari ini dalam keadaan baik Pak. Oh iya, alhamdulillah. Terus gimana Pak? Kira-kira tadi agak sedikit baik itu? Iya. Sepertinya ada masalah gitu Iya, ya? iya Pak Ferry. Gimana? Dalam hari-hari terakhir ini, minggu-minggu ini,
saya ini agak terbebani dengan masalah saya Pak Ferry. Oke. Minggu belakang ini saya ditunjuk oleh kepala sekolah ya, di ketua panitia untuk mensukseskan acara 17 Agustus di sekolah ini Pak Ferry. Nah ini awal dari permasalahannya Pak Ferry. Oke Pak. Ya. Karena saya juga selaku guru BK, saya juga ditunjuk sebagai ketua panitia di acara 17 Agustus di sekolah ini, yang membuat saya ibaratnya dalam membimbing siswa ini tugas inti saya sebagai guru BK agak terabaikan. Ini saja waktu saya masuk kelas tadi sebelum ke sini saya terlambat ya Pak Benny masuk ke kelas ini. Mungkin itu Pak Benny. Oke, jadi masalah yang dihadapi Pak Ateng sekarang itu artinya ada tugas tambahan itu yang mengakibatkan tugas utama Pak Ateng itu sedikit jadi terbengkalai. Betul, Pak ya. Pak. Oke Pak Ateng, kalau begitu nanti harapan Pak Ateng setelah kita berdiskusi nih Pak ya, coaching mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit ke depan. Itu harapan Pak Ateng itu nanti gimana Pak Ateng? Harapan saya, beban pikiran saya, permasalahan saya tentang yang saya alami sekarang ini bisa terselesaikan. Terus maaf ini Pak Ferry, omongan-omongan dari rekan sejawat tentang kekurangan disiplin saya akhir-akhir ini tidak muncul lagi. Walaupun apa yang mereka omongkan itu memang benar adanya Pak Ferry. Karena saya mungkin jarang berada di ruangan BK, kadang saya di kelas ada jam masuk kelas saya tidak masuk, ada anak yang bermasalah karena saya tidak ada di sini, yang membuat mungkin banyaklah omongan-omongan dari rekan sejawat dengan mengenai tingkah laku saya akhir-akhir ini. Dan itu yang ingin saya selesaikan Pak Ferry. Baik, jadi harapan Pak Ateng ke depannya itu kiranya tugas tambahan itu tidak menjadikan tugas utamanya itu terbengkalai. Iya, saya ingin tugas tambahan saya berjalan dengan baik. Saya ingin acara ini sukses dan tugas inti saya juga harus berjalan dengan baik juga sebelum saya mendapat tugas tambahan ini Pak. Oke, baik Pak Ateng. Nah, kalau melihat dari permasalahan Pak Ateng tadi gitu Pak ya, kalau kita pakai skala ukur gitu Pak, dari angka 1 sampai 10 Pak Ateng. Nah, kira-kira posisi Pak Ateng dalam masalah ini di posisi mana Pak? Saya rasa di posisi 2 ini Pak Ferry. Memang agak mumet ini Pak Ferry. Oke. Kira-kira kalau di posisi 2 itu Pak Ateng masalahnya di mana sih indikatornya gitu? Masalahnya pertama dengan adanya omongan-omongan dari rekan sejawat mengenai ibaratnya kritik lah, yang membuat mungkin perasaan saya kurang enak didengar dengan omongan-omongan itu. Terus saya juga merasa menyadari saya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas inti saya sebagai guru BK. Di lain pihak juga saya harus mensukseskan acara ini. Saya harus bertanggung jawab apa yang dilimpahkan kepada saya dengan kepala sekolah menurut saya. Saya harus ibaratnya mengemban amanah tersebut, bagaimana mensukseskan acara 17-an ini di sekolah ini berjalan dengan sukses. Oke Pak Ateng, jadi masalahnya itu artinya dalam pembagian waktu gitu Pak ya, kira-kira ya? Iya Pak Ferry. Kedepannya saya sudah ibaratnya ngobrol-ngobrol dengan rekan sejawat di ruangan BK. Baik Pak Ateng, kira-kira nanti Pak Ateng dari hasil permasalahan Pak Ateng, harapan Pak Ateng ke depan gitu Pak Ateng ya. Nah, rencana ke depannya gimana Pak Ateng kira-kira? Rencana kedepannya mungkin dari permasalahan yang sudah saya ceritakan dengan Pak Ferry tadi terkait dengan manajemen waktu saya ini kurang. Mungkin saya harus mengatur bagaimana saya bisa melaksanakan tugas tambahan saya dengan baik dan bagaimana juga saya melaksanakan tugas inti saya sebagai guru ini berjalan juga Pak Ferry. Oke. Berarti Pak Ateng itu sudah mulai akan membuat rencana? Sudah. Ya. Oke, sudah mulai. Kemudian nanti kira-kira komitmen Pak Ateng itu, kalau tadi kan Pak Ateng bilang posisi Pak Ateng sekarang itu di posisi 2 Pak Ateng ya? Iya. Nah, nanti
pada harapannya nanti itu kalau dalam skala ukur nih 1 sampai 10 harapan Pak Ateng itu sampai berapa nanti? Harapan saya setelah saya bisa Ya. menyelesaikan masalah ini, posisi yang skala yang saya inginkan di angka 8 atau 9 ini Pak Ferry. Oke, luar biasa sekali berarti. Iya. Optimis Pak ya. Saya optimis karena tidak mungkin saya mengecewakan apa yang disampaikan, apa yang diamanahkan kepala sekolah kepada saya untuk menjadi ketua Betul panitia, dan saya harus mensukseskan acara ini, dan saya juga harus melaksanakan tugas inti saya. Tidak mungkin saya meninggalkan tugas inti saya sebagai guru demi mensukseskan acara 17-an ini. Oke, baik Pak Ateng. Berarti Pak Ateng kedepannya optimis ya gitu ya, Optimis. melaksanakan kedua-duanya dengan baik gitu ya. Iya. Kira-kira Pak Ateng ada lagi tidak permasalahan yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja Pak Ferry. Itu saja Pak ya. Yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan dengan Pak Ferry. Mungkin saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Pak Ateng. Sebelumnya saya agak mumet ini Pak Ferry Ya. memikirkan tentang permasalahan yang saya hadapi ini, tapi setelah ngobrol dengan Pak Ferry, saya sangat optimis. Oke. Ya. Mudah-mudahan Pak Ateng, saya doakan juga semuanya akan berjalan dengan baik gitu Pak Ateng ya. Tetap semangat gitu. Saya tidak sabar nih nanti sekitar berapa minggu kemudian itu mendengarkan hasil dari Pak Ateng. Ya mungkin sekitar seminggu lagi kegiatan kami dimulai, mungkin 2 minggu lagi setelah 2 minggu. selesai acara 17. Oke, siap. Saya akan menghubungi Pak Ferry. Oke, siap Pak Ateng. Tetap semangat Pak Ateng ya. Terima kasih. Mungkin kita ini sudah ada jam ngajar lagi Pak Ateng ya. Iya, Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu Pak Ateng Iya. untuk diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ateng. Pak Ferry ya. Ya. Setelah saya mengamati proses coaching yang saya lakukan tadi, luar biasa ini Pak. Luar biasa, benar-benar apa ya, bisa memecahkan persoalan-persoalan dari coaching ya tadi ya oleh Iya. Pak Ateng ya. Iya Pak Ateng. Nah kira-kira Pak Ferry ya, dari proses coaching tadi, dari kompetensi yang Bapak yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira sudah berjalan atau gimana tadi Pak? Oke, baik Pak. Kalau saya rasakan tadi Pak ya, Betul, jadi betul. saya tadi lebih spesifik ke mendengarkan aktif dari coaching itu saya sudah lakukan itu Pak. Jadi saya merespon dari apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian juga saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching saya itu bisa menemukan pemecahan masalah sendiri gitu Pak, tanpa saya harus memberikan solusi gitu Pak. Oh, itu ya Pak? Iya, saya rasa sudah berjalan dengan baik Pak gitu Pak. Jadi baik setelah kita melalui proses coaching tadi Iya. saya mengamati bagaimana Pak Ferry sebagai katakan coach itu mampu sekali menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga si Pak Ateng tadi benar-benar terbuka. Ini artinya prinsip coaching yang ingin tawarkan Pak Ferry tadi berjalan dengan baik. Jadi mendengarkan aktif, kemudian menjawab pertanyaan berbobot, sehingga sepengetahuan saya pengamatan saya tadi persoalan dari Pak Ateng tadi benar-benar bisa dipecahkan sendiri oleh Pak Ateng sendiri. Artinya tidak sekedar memberikan semacam saran saja, ya, masukan-masukan masalahnya masalah pemecahnya itu di Pak Ateng sendiri. Iya. Artinya proses tadi saya amati benar-benar luar biasa Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Ferry ya, Iya. terkait masalah proses coaching tadi, kira-kira bagaimana harapan Pak Ferry sendiri terhadap coaching tadi ya, terhadap Pak Ateng dari ke depan bagaimana? Oke, baik Pak. Saya mengharapkan sekali sesuai apa yang disampaikan oleh coach tadi. Harapan coach tadi optimis Pak. Oh, iya. Optimis di angka 9. Berarti Oh, gitu dia ya. berusaha dengan baik untuk membalanskan antara kegiatan intinya dengan tugas tambahannya gitu. Nah, jadi harapan saya itu akan berjalan dengan baik dan kemudian bisa ditindaklanjuti ke depannya agar hal-hal seperti ini, pembagian waktu itu bisa juga bukan hanya dengan Pak Ateng gitu dilaksanakan, tapi juga dengan rekan-rekannya gitu Pak. Artinya itu harapannya ya, harapan Iya. ke depan coach ini dia benar-benar bisa membagi waktunya Iya, antara betul Pak. tugas pokoknya, kemudian tugas yang dipercayakan oleh atasan Iya, ya. Artinya bagaimana Pak Ateng ini mampu membagi waktu ya. Iya, betul Itu Pak. benar-benar bisa melaksanakan tugas pokoknya bisa terlaksana, Iya. tugas tambahan bisa terlaksana. Dan juga ini Pak mungkin Gimana? saya pengen juga selain itu tadi kan saya sampaikan bahwa
agar bisa menjadi contoh juga. Oh iya, ya, contoh rekan yang lain bahwa kita tuh bisa membagi waktu di mana tugas kita sebagai guru dan di mana kita sebagai tugas tambahan gitu, Pak. Artinya harapan Pak Ferry bukan hanya sekedar Iya. di Pak Atin Pakai saja yang saja, berubah ya. iya. Bisa menjadikan Pak Atin ini sebagai katakanlah example. Iya, contoh, betul. Role modelnya gitu. sebagai model Ya, contoh untuk kawan-kawan yang lain. Benar sekali, Pak. Karena kita di sekolah itu biasanya kan di samping kita sebagai guru, biasanya atas dan kepala sekolah itu memberikan tugas tambahan. Iya, betul sekali, Pak. Artinya Pak Atin ini bisa disebut sebagai katakanlah model untuk di sekolah itu. Iya, gitu. Saya pikir itu Pak Ferry ya. Terima Oke. kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, Pak Sugi. Terima kasih kembali, Pak Sugi. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih, Pak. Siap Pak. Demikianlah tadi proses coaching yang sudah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.